Serigala adalah makhluk yang memancing rasa takut sekaligus kekaguman. Sebagai predator puncak, kehidupan mereka bukan hanya tentang perburuan, tetapi juga tentang kebersamaan serta kasih sayang. Itulah mengapa mereka dijuluki sebagai arsitek sosial sekaligus militer khusus alam liar. Kekuatan mereka bukan terletak pada cakar sebesar singa atau gigitan sekuat harimau. Keunggulan mereka justru terletak pada ketahanan, stamina, serta kerjasama. Serigala juga dikenal sebagai pengembara tangguh. Dalam kondisi tertentu, terutama saat populasi dalam satu kawanan terlalu padat, seekor serigala muda bisa meninggalkan kawanannya untuk mencari wilayah baru. Mereka dapat menempuh jarak hingga 60 km dalam sehari saat berburu. Bahkan dalam kondisi ekstrim, mereka sanggup berjalan lebih dari 100 km dalam 24 jam. Bagi serigala, berburu bukan hanya soal mengejar mangsa atau menunjukkan betapa kuatnya taring mereka. Lebih dari itu, berburu adalah seni yang memadukan antara kesabaran, kecerdikan, stamina, serta kerjasama tim. Jika singa lebih mengandalkan kekuatan fisik atau cita yang mengandalkan kecepatan luar biasa, maka serigala mengandalkan strategi kolektif. Mereka ibarat pasukan khusus di alam liar, di mana setiap anggota tahu perannya masing-masing, membaca gerakan kawanan liar, dan bekerja sama untuk menjatuhkan mangsa yang seringkali jauh lebih besar dari tubuh mereka. Serigala jarang berburu hewan kecil. Target utama mereka adalah herbivora besar, seperti rusa, bison, karibu, dan lain sebagainya. Hewan-hewan ini bukanlah mangsa yang bisa ditaklukkan dengan mudah. Rusa bisa berlari sangat cepat, serta lincah, sementara bison dapat melawan balik dengan tanduk serta bobot yang jauh lebih besar. Ditambah lagi, hewan besar seringkali hidup berkelompok, sehingga serigala harus menghadapi mangsa dengan kekuatan yang jauh berkali lipat. Tanpa strategi yang cerdas, serigala jelas akan kehabisan energi atau terluka. Karena itu, bagi mereka, berburu adalah permainan taktik. Mereka harus paham kapan waktu mengejar, kapan berhenti, serta kapan waktu terbaik untuk menyerang. Dan yang menarik, serigala adalah pemburu yang sangat sabar. Mereka bisa mengikuti kawanan rusa selama berhari-hari menunggu waktu yang tepat. Mereka tidak sembarangan menyerang karena serangan gagal bisa berarti energi yang terbuang serta luka parah. Bahkan terdapat catatan pengamatan di Kanada di mana serigala mengikuti kawanan karibu selama hampir 1 minggu sebelum akhirnya menyerang satu anak yang kelelahan. Ini menunjukkan bahwa strategi mereka tidak hanya instinktif, tetapi juga penuh dengan perhitungan. Dalam melakukan perburuan, mula-mula serigala akan melakukan deteksi mangsa dengan indera penciuman yang tajam. Mereka bisa mendeteksi aroma mangsa dari jarak beberapa kilometer. Lalu begitu menemukan jejak mangsa, mereka akan bergerak dengan sangat hati-hati. Mereka tidak langsung menyerang mangsanya. Terlebih dulu, mereka akan mengamati dengan cermat untuk mencari mangsa yang paling lemah, seperti anak, hewan tua, atau yang terluka. Dengan demikian, mereka bukan hanya predator, tetapi semacam dokter alami yang mampu mendiagnosis dan menjaga kesehatan populasi mangsa. Tidak jarang serigala akan melakukan taktik mengetes kawanan mangsa. Mereka mendekat, menggiring, lalu melihat mangsa mana yang tertinggal. Dan proses ini bisa berlangsung cukup lama. Setelah target menjadi jelas,
serigala mulai melakukan pengejaran. Dan ini bukanlah sprint singkat, tetapi lari jarak jauh. Serigala bisa berlari antara 10 hingga 15 menit tanpa berhenti, di mana kemampuan ini jarang bisa ditandingi oleh mangsa. Dalam perburuan besar, tidak semua serigala melakukan hal yang sama. Mereka melakukan semacam pembagian kerja alami. Ada penggiring yang bertugas mengejar mangsa, membuatnya panik, dan memisahkannya dari kawanan. Lalu ada pemotong jalur yang bertugas berlari memutar untuk menghadang jalur lari mangsa. Kemudian terdapat penyergap yang menunggu di titik strategis untuk serangan terakhir. Dan kemudian ada pemusnah yang biasanya adalah alfa atau anggota dewasa kuat yang bertugas menjatuhkan mangsa yang telah kelelahan. Serigala akan menggigit kaki belakang atau sisi tubuh untuk menjatuhkannya. Gigitan mereka akan berfokus pada leher, moncong, atau perut, bagian vital yang bisa melemahkan mangsa secepat mungkin. Koordinasi ini seringkali mirip dengan strategi militer. Tidak ada instruksi verbal, tetapi melalui bahasa tubuh, tatapan, dan intuisi kawanan, semuanya berjalan secara sinkron. Berburu adalah kegiatan mahal secara energi. Karena itu, serigala memilih mangsa yang paling memungkinkan. Mereka lebih sering menjatuhkan yang tua, sakit, atau muda. Dengan memburu hewan-hewan tersebut, serigala akan minim risiko cedera, lebih hemat energi, dan membantu populasi mangsa tetap sehat. Dengan cara ini, serigala tidak hanya menjaga dirinya, tetapi juga menjaga ekosistem. Setelah mangsa berhasil dijatuhkan, terdapat semacam aturan tidak tertulis dalam pembagian hasil buruan. Biasanya pasangan alfa akan makan lebih dulu. Mereka mengambil bagian pertama bukan karena rakus, tetapi karena bertanggung jawab pemimpin kawanan. Lalu alfa diikuti oleh anggota dewasa lain. Dan terakhir, ada anak-anak dan omega. Meski terakhir, mereka tetap mendapat bagian yang cukup banyak. Bahkan seringkali anggota dewasa membawa pulang makanan untuk anak-anak di sarang. Meski memiliki taktik berburu yang sangat cerdas, tidak semua perburuan berakhir dengan sukses. Faktanya, tingkat keberhasilan serigala hanya sekitar 10 hingga 20%. Artinya, dari 10 perburuan, hanya 1 atau 2 perburuan yang berhasil. Kendati demikian, kegagalan ini bukanlah akhir. Serigala selalu belajar dari kesalahan, memperbaiki strategi, dan terus mencoba. Dan inilah salah satu alasan mengapa mereka bisa bertahan hingga ribuan tahun. Serigala adalah makhluk yang hidup dalam kawanan. Dan bagi mereka kawanan itu ibarat sebuah rumah. Tempat mereka lahir, tumbuh, belajar, dan mencintai. Kawanan itu biasanya terdiri atas 5 hingga 15 ekor, dan terkadang bisa mencapai hingga 30 ekor di wilayah mangsa yang melimpah. Anggotanya adalah pasangan alfa, anak-anak dari beberapa generasi, dan terkadang individu luar yang diterima untuk bergabung. Dengan kata lain, kawanan ini adalah keluarga besar dengan aturan, peran, serta kasih sayang. Jika manusia memiliki sistem kerajaan, republik, atau birokrasi, maka serigala juga memiliki kawanan dengan hierarki sosial yang tegas, namun penuh dengan nuansa. Karena itu tidak berlebihan bila kita menyebut kawanan serigala sebagai miniatur negara, di mana setiap individu memiliki peran, hak, kewajiban, serta batasannya tersendiri.
Struktur ini menjadi fondasi yang memastikan semua anggota bisa hidup bersama dengan relatif damai. Dalam kawanan itu terdapat jantan dan betina alfa yang menjadi inti kekuasaan. Namun demikian, kepemimpinan mereka jauh berbeda dari bayangan tirani hewan buas. Studi menunjukkan bahwa alfa lebih mirip orang tua daripada raja. Mereka memimpin karena pengalaman, kebijaksanaan, dan status sebagai induk biologis mayoritas anggota kawanan. Pasangan alfa biasanya membentuk ikatan seumur hidup. Mereka bersama-sama membesarkan anak, memimpin perburuan, dan menjaga wilayah. Alfa sering mendapat hak makan pertama dari hasil buruan, tetapi bukan berarti mereka rakus. Ini untuk memastikan bahwa semua anggota kawanan mendapat jatah secara adil. Serigala alfa bukanlah yang paling ganas, melainkan yang paling dihormati. Salah satu pemandangan paling menarik dalam kawanan adalah ritual dominasi. Ketika alfa ingin menegaskan posisi, ia bisa berdiri tegak, mengangkat ekor, dan menundukkan anggota lain dengan tatapan tajam. Anggota yang tunduk biasanya merendahkan tubuh, menjepit ekor, bahkan menjilat moncong alfa. Dan menariknya, ritual ini lebih sering berupa pamer simbolik ketimbang kekerasan nyata. Hampir seperti politik simbolis pada manusia di mana sebuah gestur cukup untuk menegaskan status tanpa perlu pertarunan fisik. Di bawah alfa terdapat serigala beta, sang penjaga keseimbangan atau bisa disebut sebagai wakil pemimpin. Serigala beta memiliki peran yang sangat vital, termasuk menjaga disiplin agar anggota tidak melanggar aturan sosial, menjadi mediator konflik internal, dan seringkali memimpin perburuan jika pasangan alfa sibuk menjaga anak. Serigala beta biasanya adalah serigala dewasa yang kuat secara fisik, serta cerdas secara sosial. Ia sering menjadikan didat pengganti alfa bila pemimpin jatuh sakit atau telah mati. Kemudian di dasar hierarki kawanan, terdapat Omega, si rendah hati yang juga berperan sangat penting. Banyak yang salah paham dan mengira bahwa serigala Omega hanya serigala pecundang atau dibuang. Padahal, sebenarnya mereka memiliki peran yang krusial. Serigala Omega sering menjadi sasaran frustrasi anggota lain, terutama setelah perburuan yang gagal. Artinya, dengan menyandang posisi rendah, Omega telah membantu menyalurkan ketegangan sosial sehingga kawanan tidak pecah. Omega biasanya lebih sering bermain dengan anak-anak serigala, memberi mereka hiburan serta pengasuhan tambahan. Dan dalam beberapa kasus, Omega bisa naik posisi jika menunjukkan kecerdikan atau keberanian. Dengan kata lain, Omega adalah penyeimbang tersembunyi. Mereka menjaga agar konflik dalam kawanan tidak berubah menjadi perpecahan. Dalam kawanan serigala, anak-anak adalah harta paling berharga. Kesetiaan anggota kawanan tercermin dalam cara mereka menjaga serta merawat anak-anak ini. Semua anggota kawanan ikut mengasuh anak-anak. Kakak, paman, bibi, bahkan Omega semuanya ikut menjaga anak-anak serigala. Anggota yang pulang dari berburu sering memuntahkan makanan setengah cerna untuk diberikan kepada anak-anak. Sementara anak-anak belajar berburu dengan mengikuti yang lebih tua, lalu bermain simulasi perburuan bersama saudara-saudaranya. Selain dikenal dengan hierarki kawanan yang solid, serigala sejak lama telah menjadi simbol kesetiaan dalam banyak budaya. Demikian ini karena kehidupan sosial mereka memperlihatkan bahwa cinta, ikatan keluarga dan komitmen jangka panjang bukanlah monopoli manusia. Serigala juga mempraktikkan itu semua,
bahkan dengan cara yang seringkali membuat manusia tertegun. Jika manusia mengenal pernikahan sebagai janji seumur hidup, maka serigala mengenal ikatan monogami. Jika manusia merawat anak-anaknya bersama, serigala pun melakukannya. Bahkan dalam duka, mereka menunjukkan perilaku yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk berduka cita, sebuah kesadaran emosional yang sangat dalam. Dalam kawanan, biasanya hanya pasangan alfa yang berkembang biak. Namun, ikatan yang mereka bangun tidak sekedar untuk bereproduksi. Pasangan alfa hampir selalu tetap bersama hingga mati. Mereka berbagi tugas berburu, menjaga sarang, serta membesarkan anak. Saat betina menyusui, jantan alfa akan membawakan makanan, bahkan memuntahkannya agar bisa dimakan oleh anak-anak. Jika salah satu mati, pasangan yang ditinggalkan kadang memilih tidak mencari pengganti. Bahkan ada serigala jantan yang tercatat hidup menyendiri selama bertahun-tahun setelah betinanya mati. Kesetiaan serigala tidak hanya terlihat dalam monogami, namun juga dalam cara mereka mengekspresikan kasih sayang. Mereka akan menjilat moncong sebagai tanda hormat sekaligus kasih sayang. Anak-anak menjilat mulut induknya untuk meminta makanan, sementara anggota kawanan dewasa melakukannya sebagai bentuk penghormatan. Serigala juga sering bermain, dan ini bukan hanya dilakukan anak-anak, tetapi juga dilakukan oleh dewasa. Bermain adalah cara mereka menjaga ikatan emosional, mengurangi stres, dan memperkuat hubungan. Mereka juga gemar melakukan sentuhan tubuh. Mereka tidur berdempetan, saling menghangatkan, dan menggesekkan tubuh sebagai tanda kedekatan. Mereka juga kerap melolong bersama. Selain fungsi komunikasi, lolongan kolektif sering diartikan sebagai ritual kebersamaan. Semacam nyanyian keluarga yang mempererat ikatan dalam kawanan. Kematian adalah bagian yang tidak dapat terhindarkan dari kehidupan. Namun, cara serigala merespon kematian menunjukkan kedalaman emosional mereka. Saat salah satu anggota mati, kawanan sering berhenti berburu sejenak. Mereka melolong panjang, seakan mengirimkan pesan duka. Bahkan terdapat laporan di mana serigala tetap mendatangi tempat kawannya mati selama beberapa hari. Tentu kita harus berhati-hati dalam menafsirkan perilaku hewan dengan sudut pandang manusia. Tetapi bukti ini memperlihatkan bahwa serigala tidak hanya merespon kematian dengan insting, melainkan dengan reaksi emosional. Selain taktik berburu dan kesetiaan yang mengagumkan, serigala dikenal karena sistem komunikasinya yang kompleks, memadukan suara, gerakan tubuh, ekspresi wajah, hingga sentuhan fisik. Dalam dunia mereka, komunikasi ini bukan sebatas alat bertahan hidup, tetapi juga lem perekat sosial yang menjaga harmoni dalam kawanan. Lolongan adalah suara khas serigala. Panjang, melengking, dan menggema jauh daripada yang pernah kita bayangkan. Lolongan itu adalah tanda kehadiran, memberitahu kawanan lain akan batas-batas wilayahnya. Lolongan juga berfungsi untuk mengumpulkan anggota. Jika kawanan tercerai-berai, akan menjadi penunjuk arah bagi kawanan. Lolongan juga berperan sebagai alat perayaan kolektif. Setelah berburu berhasil, kawanan sering melolong bersama. Ini menjadi semacam ritual kebersamaan atau semacam nyanyian kemenangan. Lolongan juga bisa menjadi ungkapan duka, kerinduan, atau bahkan kegembiraan.
ada catatan di mana serigala melolong sendu setelah kehilangan pasangan atau anak. Dan yang menarik, setiap serigala memiliki semacam sidik jari suara. Frekuensi, panjang dan getaran lolongannya sangatlah unik, sehingga anggota kawanan bisa mengenali siapa yang melolong, bahkan dari jarak 5 hingga 10 kilometer. Selain lolongan, serigala menggunakan berbagai jenis vokalisasi. Menggonggong lebih pendek biasanya untuk memperingatkan ancaman di dekat sarang. Mengeram untuk tanda peringatan, biasanya saat terjadi konflik internal atau saat ada predator lain. Merengek sering terdengar pada anak serigala untuk meminta perhatian atau makanan. Lalu cicit dan suara halus digunakan antar anggota kawanan untuk komunikasi jarak dekat. Kombinasi suara ini membentuk kosakata akustik yang memungkinkan mereka menyampaikan pesan berbeda sesuai dengan konteksnya. Jika lolongan adalah bahasa jarak jauh, maka bahasa tubuh adalah komunikasi sehari-hari. Ekor misalnya, jika ia tegak lurus, berarti menunjukkan dominasi, dan biasanya dilakukan oleh alfa. Jika horizontal, berarti waspada dan menjepit di antara kaki, berarti ketakutan atau tunduk. Gerakan telinga juga memiliki fungsinya tersendiri. Tegak berarti perhatian penuh atau siap bertindak. Menunduk ke belakang berarti penyerahan diri. Adapun mata, tatapan langsung berarti tantangan atau dominasi. Dan menghindari tatapan berarti rasa tunduk. Jika ada satu spesies yang mampu melintasi lintang geografi luas dan tetap bertahan hidup, serigala adalah salah satu yang paling menakjubkan. Mereka hidup di Alaska yang membeku, di padang rumput Mongolia, di hutan Kanada, hingga pegunungan Eropa Timur. Canis lupus, serigala abu-abu, adalah subspesies paling luas penyebarannya di antara semua mamalia predator besar. Mereka hanya bisa dikalahkan oleh manusia serta hewan peliharaan. Di Amerika Utara, serigala mendiami kawasan Alaska, Kanada, hingga beberapa wilayah di Amerika Serikat bagian utara. Di Eurasia, mereka menjelajah hutan boreal Siberia, stepa Mongolia, hingga gunung-gunung di Kaukasus. Bahkan di Timur Tengah dan India, serigala beradaptasi dengan padang pasir serta semak belukar kering. Keberhasilan mereka bertahan di lingkungan yang sangat beragam ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya pemburu yang kuat, tetapi juga makhluk yang sangat adaptif. Serigala tidak hanya tinggal di satu tipe ekosistem. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan diri. Di wilayah Kutub Utara, serigala berlapis bulu tebal menghadapi suhu hingga minus 40 derajat Celcius. Di Kanada dan Siberia, serigala berburu rusak besar, berang-berang, hingga kelinci salju. Hutan lebat memberi mereka ruang persembunyian, tetapi juga menuntut kecerdikan dalam berkomunikasi agar tidak terpisah. Di Mongolia dan Asia Tengah, serigala berburu gazel, marmot, bahkan hewan ternak. Mereka harus menempuh jarak jauh di padang luas sehingga stamina adalah senjata utamanya. Sementara itu, di gurun dan semigurun, subspesies serigala India hidup di daerah panas dengan mangsa yang lebih kecil, seperti kelinci, tikus atau kambing liar. Lalu di Himalaya atau Kaukasus, mereka hidup di dataran tinggi dengan berburu yak liar atau domba pegunungan. Keanekaragaman habitat ini memperlihatkan bahwa serigala bukan hanya predator, tetapi ahli strategi adaptasi. Mereka bisa mengubah kebiasaan berburu, pola gerakan, hingga ukuran kawanan sesuai dengan kondisi lingkungan.